Hai semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan baik. Oke, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di sesi belajar ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang koperasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sesi video ini? Kita akan belajar sejarah perkembangan koperasi. Nah, sebelumnya Pak Anton sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat media PowerPoint dan hari ini saya mengambil beberapa, tidak semuanya ya, saya mengambil satu untuk menjelaskan sejarah perkembangan koperasi. Media slide ini dibuat oleh Kristina Kencana 10 MIPA 1 presensi 18 ya. Dari sekian banyak semua sudah membuat slide presentasi yang bagus-bagus, menarik ya, dengan animasi, gambar, tulisan yang mudah dibaca. Terima kasih. Nah, sesi ini saya akan gunakan media teman-teman ini untuk menjelaskan tentang koperasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak saya tampilkan di video ini, jangan berkecil hati ya, karena sampel tidak mungkin saya gunakan semua media yang teman-teman itu buat itu saya gunakan untuk menjelaskan. Terlalu banyak nanti. Yang jelas semua menarik-menarik. Pak Anton suka itu. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, sejarah perkembangan koperasi. Nah, teman-teman pasti sudah, kalau sudah membuat media atau produk ini, saya yakin juga sudah membaca ya. Pak Anton akan mencoba melengkapi informasi-informasi yang sudah teman-teman baca di blog STJ Edia ya, tempatnya belajar ekonomi ya. Oke, kita mulai ya di slide kedua, sejarah koperasi. Nah, kita tahu bahwa awal mula koperasi di dunia itu berada di Inggris ya, terus menjalar ke beberapa negara seperti Prancis, Jerman, dan masuk juga ke Indonesia. Nah, gerakan koperasi itu tentunya ada yang menggagas. Nah, siapakah yang menggagas atau yang memulai? Yaitu bernama, ini tokoh ya, Robert Owen. Jadi gerakan koperasi ini digagas oleh Robert Owen. Ia pertama kali menerapkan pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia tahun 1810. Pada tahun 1828 ada yang namanya William King mendirikan koran The Cooperator untuk mempromosikan pemikiran Owen. Nah, ini sejarah awal mula. Jadi ini adalah orang yang pertama kali mengenalkan yang namanya koperasi. Ini fotonya teman-teman, bisa diperhatikan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya ya karena ini seorang tokoh, maka ya pada saat itu koperasi ya berkembang juga di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844 ya, didirikan koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Nah, seiring berkumpulnya modal, ya koperasi kan tentunya membutuhkan modal teman-teman ya. Koperasi Rochdale kemudian memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Nah, maka kita sekarang ini mengenal yang namanya prinsip Rochdale. Ini yang pertama. Ya, semoga nampak ya. Anggota bersifat terbuka untuk umum dan netral terhadap agama, politik, dan ras. Yang kedua, pembelian barang secara tunai. Yang ketiga, mutu barang yang dijual harus baik dan timbangan yang benar, berarti sesuai ya, sesuai dengan realitanya. Terus yang keempat, bunga atas modal dibatasi. Yang kelima, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota di sini. Yang keenam, barang dijual dengan harga pasar. Yang ketujuh,
sebagian keuntungan untuk memperbesar modal. Jadi itu yang namanya prinsip Rochdale. Jadi ini sedikit tambahan informasi kaitannya dengan perkembangan koperasi yang ada di sana. Oke, lalu berkembang lagi di Perancis, teman-teman. Nah, di Perancis ini ada beberapa tokoh yang ya gencar ya mengenalkan tentang koperasi. Ada yang melopori di sini Saint-Simon, ya ini fotonya teman-teman. Terus ada Charles Fourier, ya ini ya. Ini saya yakin ditemukan di Google ya, banyak informasi di sana. Yang ketiga Charles Guide. Nah, ini adalah pelopor-pelopor yang ada di negara Perancis. Oke, Pantan lanjutkan. Berikutnya di negara mana lagi? Oh, ini sedikit informasi ini ya. Louis Black dikenal sebagai bapak koperasi produksi, bercita-cita agar produksi dipimpin oleh pemerintah dan upah buruh diberikan sesuai prestasi kerjanya. Nah, ini sedikit informasi tambahan. Oke, lalu kita masuk ke slide berikutnya. Di Jerman, pelopor yang ada di sana mana tadi? Ya, di sini ya. Pelopor koperasi yang ada di Jerman yaitu Frederick W. Raiffeisen. Nah, nanti kalau Pak Anton salah pengucapan nanti tolong dibenarkan ya. Oke, yaitu ini merupakan wali kota di Flammersville ya, membuat gerakan koperasi simpan pinjam atau kredit untuk membantu para petani yang tidak mampu yang ada di sana. Ciri-ciri koperasi yang didirikan. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah anggota wajib menyimpan uang. Yang kedua, daerah kerja dibatasi 1 desa saja, jadi ruang lingkupnya ini kecil begitu ya. Yang ketiga, pengurus berasal dari anggota dan tidak menerima upah. Keempat, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Dan yang kelima, koperasi bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, setelah itu ya muncul koperasi yang ada di Indonesia. Nah, ini perkembangan koperasi yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi pertumbuhan koperasi di Indonesia itu dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja, yaitu patih di Purwokerto, teman-teman. Nah, ini sedikit informasi, ini ilustrasi gambarnya, ini fotonya ya, teman-teman. Nah, beliau itu mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam ya. Bergerak dalam bidang simpan pinjam. Nah, ini sedikit tambahan informasinya bahwa Kongres Koperasi pertama Indonesia itu diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Hari Koperasi. Nah, selanjutnya ada tokoh yang bernama, saya yakin teman-teman tidak asing dengan tokoh ini ya, yaitu Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Muhammad Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Oke, baik, ini sekilas bagaimana perkembangan koperasi di dunia dan yang ada di Indonesia. Nah, informasi lengkap teman-teman sudah memilikinya di blog STC Edia, silakan dibaca kembali. Sekali lagi, semoga apa yang Pak Anton sampaikan ini dapat menambah wawasan ya. Kita juga bisa melihat hasil karya teman kalian ini. Terima kasih, di sesi video ini cukup dulu. Kita lanjut nanti di sesi video berikutnya dengan subbab tentang arti ya, pengertian koperasi, asas, prinsip dan seterusnya. Oke, di video ini cukup sekian dan terima kasih.